Halo Sobat Anime, kembali lagi nih sama si Jack. Waduh, udah lama nggak di-upload nih, udah mau 1 bulan. Waduh. Tapi tenang cuy, Bang Jack tetap lanjut kok ini. Khususnya ya bulan bulan puasa besok ini udah banyak sih. Ini udah dibuat sampai part ke berapa nih? 29 Bang Jack udah buat, tapi belum diupload. Waduh, nunggu puasa cuy. Waduh. Tapi ya sebelumnya mau ngasih tahu juga nih. Ini adalah channel Bang Jack juga nih cuy. Di sini juga upload juga cuy. Jadi kalau misalnya di sini nggak upload, berarti uploadnya di situ. Ganti-gantian cuy. Kalau nggak di sini ya di situ. Dah, itu channel Bang Jack juga ya. Jadi udah langsung yuk gasket. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao keluar dari dalam area gunung monster, dirinya langsung disambut oleh para assassin yang telah menunggu dirinya. Walaupun ya tidaklah berarti bagi Feng Hao untuk saat ini yang telah jauh lebih OP daripada terakhir kali dirinya bertemu dengan para assassin itu. Dan setelahnya Feng Hao ia pun kembali ke dalam kota dan bertemu dengan keluarganya. Kembalinya Feng Hao ke kota juga telah didengar oleh manajer toko pelelangan, di mana ia berujar kepada Jenderal Aoyang kalau Feng Hao adalah seorang bocah yang hebat yang telah dijaga oleh seorang master. Selain kepada manajer toko, ternyata berita kepulangan Feng Hao telah sampai kepada mereka semua, para bangsawan lokal, di mana mereka semua shock. Bagaimana bisa Feng Hao yang masih ada di tingkatan dasar 5 kini telah ada di ranah marsial? Jah, inikah akhir dari keluarga Feng? Mereka telah dibantu oleh Master Misterius dan sekarang kekuatan mereka jauh berkembang dan aku terlalu meremehkan mereka, ujar patriark keluarga Wang. Sedangkan di rombongan keluarga Yang dan juga keluarga Hu, mereka murka dengan para assassin yang tidak kompeten. Cih, dasar tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Lantas sekarang, Loyang, apa yang akan kita lakukan? Dia sudah ada di ranah marsial dan juga keluarga Feng. Mereka telah memiliki seorang Master Misterius. Ya, kau tidak perlu khawatir. Master Misterius itu dia tidak ada di kota ini. Karena aku telah menempatkan banyak sekali mata-mata di kota ini. Dan tidak ada seorang pun yang melihat jejak dari Master Misterius itu. Dan jika orang itu ada sekalipun, mana mungkin dia membiarkan kita sampai sejauh ini. Maka dari itu ya, kita akan menghabisi keluarga Feng apapun yang terjadi. Ya, kita harus menghancurkan mereka, ujar patriark keluarga Yang. Ya, akhirnya ini adalah waktunya untuk membalaskan dendam putraku. Ujar si botak patriark keluarga Hu. Sedangkan di sisi lain di keluarga Feng, mereka mengadakan sebuah pertemuan. Di sela-sela pertemuan itu juga ada seorang pria pembawa pesan yang melaporkan kalau saat ini keluarga Hu dan juga keluarga Yang mereka datang membawa ratusan orang untuk menyerang dari area belakang rumah. Jelas mendengar hal itu membuat patriark keluarga Feng dia murka. Ya, aku tahu mereka pasti akan melakukannya. Maka dari itu ya, beritahu kepada semua orang, beritahu kepada anak-anak keluarga Feng untuk segera mengungsi. Dan sisanya, ayo ikut denganku ke area hutan belakang. Dan mendengar akan ada keributan besar. Di sini Feng Chen dirinya meminta kepada Feng Hao dan juga gadis pirang Yan untuk segera pergilah mengungsi. Namun, tidak perlu khawatir paman. Dengan adanya Feng Hao bersama diriku, tidak akan ada masalah jika harus berurusan dengan para seniman bela diri, ujar gadis pirang sembari mengeluarkan sebuah bola kristal miliknya. Dan jelas melihat ada harta membuat Feng Chen dia ternotis. Hei, benda apa itu? Dan setelahnya kini di area belakang hutan ternyata ya sudah sangat amat ramai, di mana keluarga Yang dan juga keluarga Hu mereka berdua mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang keluarga Feng. Dan melihat itu semua membuat patriark keluarga Feng murka. Oi, kalian berdua memang tidak tahu malu, sudah menipu banyak orang dan sekarang berani-beraninya datang ke kediaman keluarga Feng, benar-benar cari ribut rupanya. Ya, terakhir kali kalian datang ke kediamanku, kalian datang dan memukuli anggota kami dan kau pikir kami akan diam saja? Ujar si botak cebol.
Mendengar kedatangan mereka untuk cari ribut di sini, sembari mengeluarkan aura bertarungnya, Feng Chen, ia berujar, baiklah, terima kasih karena telah berbicara, cebol tua. Dan kau telah berkali-kali mengirimkan assassin untuk anakku yang tidak memiliki masalah dengan dirimu. Baiklah, karena kalian telah menggigit kami duluan, maka dari itulah aku akan menghabisi kalian semua. Ya, setelah Feng Chen berujar demikian, di sini pasukan keluarga Yang mereka pun datang menerjang, begitu juga dengan para pasukan keluarga Feng. Dan itu membuat pasukan dari 3 keluarga besar yang ada di kota kecil ini, mereka semua akan terlibat di dalam sebuah pertarungan. Ya, pertarungan pun terjadi di antara para kroco-kroco itu, saling hantam-menghantam menghabisi satu sama lain. Namun di sini Patria keluarga Yang dirinya memiliki kecepatan akselerasi yang cukup bagus dan langsung menginjar Patria keluarga Feng. Dan dihentikan oleh Feng Chen. Kau harusnya malu. Seorang ahli bela diri, jelas kau harus bertarung melawan ahli bela diri juga. Dan ketika si botak cebol ingin membantu, ada sebuah cambuk yang menghalangi dirinya, di mana jelas itu adalah ulah dari gadis pirang ini. 2 lawan 1, sungguh memalukan. Kau sebut dirimu seorang patriot, ujar gadis pirang yang membuat si botak murka. Dasar gadis liar, nyala kau. Ya, serangan yang dilepaskan oleh si botak dapat ditahan oleh whips dari gadis pirang itu dengan sangat mudah. Dan jelas serangannya yang dapat dihentikan dengan sangat mudah membuat si botak kesal. Bagaimana bisa ia terlihat sangat kuat. Namun ketika ia melihat Feng Hao ada di belakang gadis itu sembari terus memberikan buff, membuatnya sadar Feng Hao, apakah dia adalah seorang alkemis? Maka dari itu dia berujar, kau Yangku, cepat habisi Feng Hao. Ya, si botak dirinya mengirimkan 2 orang master kuat milik keluarganya khusus untuk dapat menghabisi Feng Hao. Dan mereka lah yang akan melawan Feng Hao. Namun mereka hanyalah serangga di hadapan Feng Hao yang saat ini jelas. Hal itu membuat mereka semua shock. Orang terkuat milik keluarga Hu ternyata hanyalah seekor serangga di hadapan Feng Hao. Dan tahu tidaklah mungkin bagi mereka dapat mengalahkan Feng Hao. Di sini si botak dia frustasi dan harus mengeluarkan kartu asnya, di mana ia berujar, prajurit segala cepat habisi keluarga Feng. Ternyata keluarga Hu mereka menyewa sekelompok assassin bayaran yang selama ini ternyata mereka memantau pertarungan itu dari atas sana tanpa diketahui oleh mereka semua para anggota keluarga Feng. Dan melihat rombongan assassin itu ada di sini, Feng Chen dia pun sadar kalau ini tidaklah beres. Maka dari itulah semuanya cepat mundur. Ada 2 master bela diri di antara mereka, cepat mundur. Diam kau Feng Chen, para pasukan bayaran, cepat selesaikan pekerjaan kalian. Aku telah membayar kalian, ujar dari si botak. Dan itu membuat pimpinan kelompok dari assassin ini dia berujar, keluarga Feng, maafkan kami dan jangan salahkan kami. Kami hanyalah pasukan bayaran yang melakukan pekerjaan karena uang. Maka dari itu, tiba-tiba saja dirinya telah ada di hadapan Feng Chen, menghajarnya. Dan itu juga membuat Feng Chen terluka parah hanya dengan 1 hentakan kecil. Dan jelas hal itu membuat Feng Hao yang melihatnya shock. Sedangkan untuk assassin itu, atau lebih tepatnya bandit, dia tertawa. Bagiku, aku sendiri aja udah lebih dari cukup untuk dapat menghabisi mereka semua. Tiba-tiba saja tangannya dihantam oleh cambuk milik gadis pirang. Namun
Hentakan petir kuat yang dimiliki oleh gadis pirang ternyata tidak berpengaruh apapun bagi bandit tua itu. Dan itu juga membuat gadis yang dia berujar, "Feng Hao, bantu aku!" Namun untuk Feng Hao, dirinya saat ini terus mengkhawatirkan kondisi ayahnya setelah dihantam cukup keras. Dan atas permintaan dari ayahnya juga, Feng Hao dirinya harus membantu gadis pirang. Maka dari itulah ia membuka segel farmakop miliknya untuk dapat membantu gadis pirang itu memberikan buff kekuatan, dan itu membuat gadis ini dirinya yakin dapat menghabisi lawannya itu. Karena dirinya selain mendapatkan buff dari Feng Hao, ia juga memiliki kristal marsial yang membuat bandit ini dirinya menjadi panik karena dia tahu akan datangnya serangan yang sangat berbahaya. Namun ketika ia mencoba meminta bantuan rekannya, dirinya terkena serangan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh rekannya sendiri yang ingin mengambil alih posisi ketua dari kelompok bandit ini. Posisi ketua milikmu sekarang telah menjadi milikku. Maka dari itu ya, aku tidak membutuhkanmu lagi. Dan apa yang dilakukannya ternyata didukung oleh para kroco-kroco lainnya. Ketua, kau sangat hebat. Sedangkan untuk si bandit kumis ini, dia berujar, "Oi, para patriark, aku takut kalau gadis ini adalah seorang nona muda dari keluarga besar dan harga untuk menghabisinya jelas itu sangat mahal. Maka dari itu, aku akan mengambil semua aset yang kalian miliki untuk bayarannya, untuk membayar habisi gadis itu." Bagaimana? Ya, karena takut dan juga tidak memiliki pilihan lain di sini, mereka berdua hanya dapat pasrah yang membuat si kumis ini dia tersenyum dan tiba-tiba saja ia bergerak dengan sangat cepat dan serangan pertamanya dapat dihentikan oleh gadis pirang. Namun tiba-tiba saja ia telah ada di belakang gadis pirang itu sembari kembali dan bersiap untuk dapat melepaskan serangan berbahaya. Dan ternyata serangan si kumis menghantam Feng Hao yang ternyata tiba-tiba saja pasang badan melindungi gadis pirang itu dengan menggunakan tubuhnya yang membuat Feng Hao dirinya terluka parah terkena serangan telak itu. Dan jelas hal itu membuat gadis pirang shock. Feng Hao. Namun melihat Feng Hao yang terluka parah dan tidak wassalam setelah terkena serangan itu, membuat si kumis dia berujar, "Kau telah menerima serangan penuhku dan kau masih hidup." Wah. Namun untuk gadis pirang dia shock. "Feng Hao, kau belum boleh pergi. Kau belum menepati janjimu." Dan untuk mereka semua anggota keluarga Feng, mereka pun tahu kalau ini telah berakhir, kalau mereka semua akan tamat. Melihat si kumis ini ya terlalu kuat untuk mereka. Dan untuk si kumis ya dirinya akan menyelesaikan misinya untuk menghabisi Feng Hao dan juga mendapatkan bayaran yang super duper banyak dari dua keluarga bangsawan lokal itu. Dan jelas hal ini juga membuat gadis pirang dirinya pun tahu kalau ia juga akan menjadi target. Dan dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Bahkan ketika dia akan dicomot, namun ketika gadis pirang ini akan dicomot, ada seseorang yang menghentikannya. Seorang pastor tua yang terlihat sangat kuat. Dan melihat ada seseorang yang dapat melakukan hal itu kepada dirinya, membuat si kumis dia pun panik dan ia langsung melangkah mundur. Di mana ia berujar, ternyata ada seorang master bela diri di tempat ini. Namun untuk Pak Tua yang baru saja datang, tanpa diduga dia langsung menyapa gadis pirang dengan berujar, "Hormat kepada nona muda. Maafkan hamba yang datang terlambat hingga membuat nona ketakutan." Dan tahu kalau pengawalnya datang di sini gadis pirang, tanpa ampun dia memberikan sebuah perintah gila di mana ia berujar, habisi mereka semua. Aku ingin mereka semua mati." Biar gadis pirang yang membuat Pak Tua itu dia berujar, "Baik,
sesuai dengan perintah Anda, Nona. Melihat hal itu membuat si kumis dia pun tahu kalau sepertinya dirinya telah menyinggung Nona bangsawan besar. Dan ini adalah situasi yang tidak mungkin dapat ia hindari lagi. Maka dari itulah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah bertarung sampai akhir. Aku akan menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya, ujar dari si kumis yang melepaskan semua kemampuan tempurnya. Dan melihat si kumis yang akan menggila, membuat kelompok bandit ini, mereka pun tahu kalau si kumis akan menjadi liar dan tidak terkendali. Dan itu juga membuat mereka memutuskan untuk kabur, karena mereka tahu kalau si kumis akan menghabisi semua orang yang ada di hadapannya tanpa pandang bulu. Namun, semua serangan liar dari si kumis ternyata tidak ada artinya bagi pengawal tua dari gadis pirang ini. Bahkan, tiba-tiba saja si kumis dia terkena sesuatu yang tidak kasat mata. Dan tubuhnya meledak, tersungkur dan jelas melihat bandit yang mereka bayar tidak dapat melawan, apalagi mereka membuat para serangga-serangga tua. Mereka hanya dapat memiliki satu harapan, yaitu lari. Namun itu tidaklah mungkin bagi mereka untuk kabur. Bahkan untuk para kroco-kroco lainnya, mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk bernapas lega. Habislah sudah mereka semua. Habis. Setelah menghabisi mereka semua, di sini patua ini dia berujar, "Nona, tenanglah. Anak itu dia masih hidup. Dia hanya terluka saja. Selain itu, Nona, misi Anda di area gunung telah berakhir dan Patriark telah mendesak Anda untuk segera pulang. Maka dari itu, ayo kita pulang," ujar dari pengawal tua itu, yang membuat gadis pirang dia pun tahu kalau dirinya tidak mungkin dapat lagi berlama-lama di tempat ini. Maka dari itulah sebelum dia pergi, di sini gadis pirang ini dia memberikan sesuatu kepada bapaknya Feng Hao. "Paman, ini untukmu. Dan aku harus pergi, dan katakanlah kepada Feng Hao untuk tidak melupakan janji yang telah ia buat di pegunungan monster," ujar gadis pirang sebelum pada akhirnya dirinya harus kembali pulang bersama dengan pengawal tua OP miliknya. Dan melihat gadis pirang yang memiliki seorang pengawal yang cukup kuat, bukan cukup lagi, memang sangat kuat dan juga gila. Seorang master bela diri tingkat atas hanya dijadikan seorang pengawal, jelas membuat bapaknya Feng Hao dia pun tahu kalau gadis ini bukanlah berasal dari keluarga biasa. Aku juga tidak tahu apakah ini akan menjadi kesempatan yang baik atau apakah tidak untuk Feng Hao, pikir dari Feng Chen. Sedangkan untuk Patriark keluarga Feng, "Ayo, murid-murid dari keluarga Feng, dengarkan perintahku. Ayo kita habisi semua sisa-sisa keluarga Hu dan juga keluarga Yang." Maka dari itulah pada malam harinya terjadilah sebuah peristiwa mencekam di kota Yulan ini, di mana keluarga Feng mereka menyita semua yang dimiliki oleh dua keluarga yang telah mengusik keluarga mereka. Dan di waktu yang bersamaan juga kelompok bandit serigala itu yang memiliki anggota ribuan juga telah dimusnahkan dalam satu malam saja. Dan sejak peristiwa itulah keluarga Feng kini mereka mulai dapat bangkit perlahan-lahan menjadi top dog di kota Yulan ini. Dan keesokan harinya Feng Hao yang terluka parah kini dirinya dapat kembali bangkit kembali, dan ia langsung disambut oleh kedua orang tuanya yang terus menjaga dirinya. "Nak, akhirnya kau bangun," ujar dari maknya Feng Hao yang mantap cuy. Waduh. Sedangkan untuk Feng Hao yang memiliki farmakop, dirinya meminta kepada bapaknya untuk membawakannya herbal. Maka dari itulah dia berujar, "Bisakah ayah kau membawakanku beberapa herbal? Aku ingin memakannya." Dan benar saja, beberapa saat kemudian Feng Hao dirinya memakan semua herbal-herbal yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dan itu membuat tubuhnya mulai beregenerasi pulih dengan sangat cepat. Dan melihat hal itulah barulah di sini si Feng Chen, waduh, dia pun sadar kalau ternyata anaknya selama ini adalah seorang alkemis. Dan beberapa hari kemudian berita Feng Hao yang merupakan seorang alkemis telah
tersebar ke seluruh kota, dan itu membuat kini Feng Hao dirinya memiliki status tuan muda yang sangat luar biasa. Dan namun sadar menjadi seorang alkemis membutuhkan uang yang sangat banyak, dan itu membuatnya berujar, master kecil, aku membutuhkan banyak uang untuk membeli herbal dan saat ini ya aku sangat miskin, jadi bisakah kau memberikan buku-buku itu lagi untuk dijual? Bacot! Bagaimana bisa seorang alkemis tingkat Xuan miskin soal uang? Dasar kroco, kau benar-benar buat malu dunia alkemis saja. Selain itu, apakah kau pikir buku-buku itu seperti sebuah cemilan yang bisa kau jual begitu saja? Tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu, ujar dari master kecil, yang membuat Feng Hao dia pun kini pergi menuju area pelelangan untuk mengambil pesanannya yang dulu-dulu itu. Dan di dalam perjalanan itu juga Feng Hao dia pun sadar, hei seorang alkemis, mereka harusnya banyak uang karena orang-orang antri untuk memakai jasaku kan. Mereka antri untuk memberikanku uang, tapi lah kok aku malah miskin cok. Waduh. Namun ya sudahlah. Dan kini Feng Hao dia pun pergi menuju gedung pelelangan. Dan di tempat inilah dia bertemu dengan manajer toko untuk mengambil herbal-herbal itu. Dan manajer toko dirinya pun mengira kalau Feng Hao memiliki sebuah hubungan dengan seorang master misterius dan dia juga adalah seorang alkemis. Maka dari itulah manajer toko memberikan hadiah kepada Feng Hao yang sangat amat banyak. Dan jelas Feng Hao tanpa basa-basi dirinya langsung mengambil semua hadiah itu, dan itu membuat gadis toko dia berujar, "Tuan, apakah kau akan memberikan itu semua kepada Feng Hao begitu saja?" Ya, kehilangan 100.000 emas untuk seorang spirit medicine, ya itu bukanlah hal yang besar. Ini semua aku lakukan untuk masa depan kita. Dan kurasa ini adalah bentuk sebuah investasi, ujar dari manajer toko. Dan beberapa hari kemudian, Feng Hao yang saat ini tinggal di kediaman keluarga Feng Doi pun bosan dan suntuk dengan kehidupannya yang seperti ini. Kehidupan yang biasa-biasa saja, mengingat kehidupannya yang sebelumnya di area gunung sungguh benar-benar sangat menarik dan juga seru. Maka dari itulah, untuk menjadi lebih kuat lagi dan melepaskan rasa bosannya, Feng Hao dirinya memutuskan untuk bertualang, dan kota pertama yang akan dia datangi adalah kota Qiang. Dan pertarungan Feng Hao di kota Qiang jelas akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.